Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan. Hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Saya ulang ya, kita ganti kamu menjadi saya. Serahkanlah segala kekhawatiranku kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus yang memelihara saya. Di 1 Petrus 5 ayat 7. Oke, saya mau berbagi kesaksian saya hari ini. Saya termasuk orang yang sangat mudah khawatir, sangat mudah stres, dan sangat mudah ketakutan. Itulah saya. Tapi itu dulu ya. Dulu banget. Tetapi sekarang masih ada nggak kekhawatiran? Masih ada sih. Tetapi jauh lebih baik dibandingkan dulunya. Nah, di saat kekhawatiran itu datang, saya belajar untuk serahkan dan angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, saya khawatir Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya menyerahkan kekhawatiranku kepada Tuhan, karena saya percaya Tuhan yang memelihara aku. Jadi setiap kali kekhawatiran itu datang lagi, saya berserah. Saat kekhawatiran itu datang lagi, saya berserah dan percaya aja. Tuhan, saya mau percaya sajalah, saya serahkan kekhawatiranku kepada Tuhan. Jadi ya begitulah saudara-saudari, saya mau ceritakan kesaksian hidup saya yang dulu saya tuh orangnya yang sangat boros ya, berfoya-foya. Padahal saya mengikuti Tuhan Yesus itu sudah puluhan tahun. Saya datang ke gereja setiap minggu dengan rutin, tetapi hidupku nggak berubah. Kenapa? Karena saya datang hanya rutinitas, saya datang tuh hanya ya kayak inilah sebagai memenuhi lah keagamaan saya. Padahal Tuhan Yesus itu datang bukan bawa agama ya. Tuhan Yesus itu mengajak kita menjadi pengikut Kristus supaya suatu hari kalau kita dipanggil Tuhan, kita akan kembali kepada Bapa di surga, di mana Tuhan Yesus sedang menyediakan rumah buat kita. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi kita masih hidup di dunia ini dong, ya kan? Kita masih hidup di dunia ini, masih ada kaki kita di muka bumi ini. Dan kita harus menjalankan hidup kita dengan iman dan kebenaran dan melakukan kebenaran itu. Nah, saya kembali lagi yang tadi kesaksian saya tentang saya adalah orang yang boros dan orang yang berfoya-foya. Dan saya nggak sadari bahwa berfoya-foya itu dosa di mata Tuhan. Kenapa? Berkat yang Tuhan sudah berikan buat saya tidak bertanya kehendak Tuhan tuh mau apa ini uang nih. Tetapi saya gunakan untuk kedaginganku. Saya lakukan ya berfoya-foya sesuka hati saya lah tuh mau beli apa gitu. Hasilnya adalah apa? Yaitu nggak ada simpanan uang pun, nggak ada tabungan dan nggak ada investasi sama sekali. Ya dan terjadi, nah saya mulai tahun 2024, nah saya komitmen Tuhan Yesus, saya mau berubah nih Tuhan Yesus. Saya mau berubah. Pokoknya saya mau setiap hari membaca firman, merenungkan firman-Mu. Dan saya tidak mau menjadikan Tuhan itu adalah Tuhan hari Minggu saja. Atau Tuhan Natal saja, bukan Tuhan. Tapi saya mau menjadikan Tuhan itu setiap hari ada dalam kehidupanku. Dengan cara apa? Ya saya belajar memuji, menyembah Tuhan, belajar membaca firman Tuhan, belajar juga untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mencari Tuhan gitu. Dan itu mematikan daging tuh nggak gampang ya, tapi aku belajar lah. Nah di saat saya mulai mengenal firman Tuhan lebih dalam, apa yang saya rasakan yaitu saya dulu orang sangat boros dan berfoya-foya, bahkan tidak ada simpanan atau tabungan atau investasi sama sekali ya dulunya ya, karena nggak pernah pikirkan itu hal itu gitu, jadi dihabiskan lah gitu, karena ya gitu ya hidup kita yang nggak bener di dulu masa dulu ya. Nah, tetapi ya di saat saya mau berubah, Tuhan membentuk saya. Aduh, sakitnya. Sakit banget dibentuk itu, keras banget Tuhan membentuk saya. Sehingga suatu hari Tuhan izinkan saya tuh mengalami kebangkrutan ya. Maksudnya walaupun berfoya-foya akhirnya bangkrut juga. Di saat udah bangkrut, nah di situ aku mulai mencari Tuhan dan aku mulai mendekati diri kepada Tuhan, dan saya melihat pemulihan terjadi, terutama pemulihan keuangan ya. Pokoknya dahsyat lah gitu, dalam beberapa tahun aku dipulihkan banget dari segi keuangan. Bahkan saya sendiri berubah.
Jadi bisa mengatur keuangan dengan baik, mengelola keuangan dengan hati-hati, dan selalu bertanya apakah ini kebutuhan atau keinginan. Jadi seperti itu saudara-saudari yang saya hadapi. Dan bahkan di saat saya komitmen untuk belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, walaupun saya belum sempurna ya. Saya belum sempurna. Saya masih bisa jatuh dalam dosa, tapi bukan dosa yang disengaja, tapi dosa yang tidak saya sengaja. Nah, itu saya datang pada Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan. Nah, di saat saya mulai komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan, saya melihat sendiri gitu loh. Walaupun usaha saya kelihatannya, waduh, kok nggak sehebat orang-orang yang di luar Tuhan gitu ya. Kok mereka tuh jauh lebih hebat mencari uangnya gitu ya. Dan saya ya hanya berserah aja Tuhan, walaupun usaha saya nggak rame gitu. Yang penting saya hidup benar. Saya tidak menjual sesuatu yang tidak benar. Saya menjual sesuatu yang benar, yang ya saya belajar jujur lah. Dengan itu misalnya contoh orang mau minta kurang segini dong, kurangin gitu. Aku nggak bisa nih, maaf ya gitu. Nggak kayak dulu kalau ini saya modalnya udah segini, padahal tuh bohong ya. Nah, saudara, saya belajar untuk berkata apa adanya, baik itu di kantor gitu ya, dimanapun gitu. Aku belajar untuk berkata-kata yang jujur, dan belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah saya melihat sendiri, saya sangat merasakan, terutama waktu saya menyiapkan materi-materi masakan gitu ya. Saya itu tuh pasti dalam ini udah habis lah. Totalnya dalam segini masih ada loh gitu loh, masih ada gitu. Entah dari mana lah food itu ya, tapi tetap aja masih ada. Dan juga listrik saya ini saya udah isi gitu token gitu ya tiap bulan. Dulu itu selalu habis gitu waktu saya belum hidup benar di hadapan Tuhan ya. Dan waktu saya mulai komitmen tuh step by step saya hidup berubah di hadapan Tuhan dan benar di hadapan Tuhan, dan belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, walaupun saya belum kudus banget ya, tapi saya belajar untuk step by step untuk menjalankan kekudusan itu dan menjalankan kebenaran itu dan melakukan kebenaran itu. Dan saya melihat sendiri gitu, kok elektrik saya kok turunnya pelan gitu. Pelan gitu ya, maksudnya ini gitu. Dan saya melihat ya mujizat-mujizat terjadi, walaupun usaha saya enggak selancar dulu ya, tetapi saya melihat itu tangan Tuhan tuh melindungi dan menopang dan inilah menjaga gitu loh. Enggak pernah kekurangan aku, bahkan berkelimpahan gitu ya. Bahkan material makanan tuh selalu berlimpah, bahkan elektrik saya berlimpah gitu, dan lain-lainnya lah gitu. Jadi begitulah saudara-saudari yang saya alami di saat saya belajar komitmen untuk hidup berubah di hadapan Tuhan, dan tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan hari Minggu saja atau Tuhan di hari Natal saja, tetapi menjadikan Tuhan dalam kehidupan saya sehari-hari, dengan saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mencari Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bahkan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Dan saya melihat tangan Tuhan, saya melihat Tuhan sendiri bekerja dalam kehidupan saya. Ayo saudara-saudari, kita sama-sama yuk lakukan firman Tuhan. Kita membagi waktu kita untuk Tuhan, yaitu Tuhan kita adalah Tuhan yang setiap hari ada bersama dengan kita. Yaitu kita selalu datang kepada Tuhan juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.